Pada tanggal 28 April 2025, insiden dramatis terjadi di dek kapal induk USS Harry S. Truman yang tengah beroperasi di Laut Merah sebagai bagian dari misi siaga tinggi terhadap ancaman pemberontak Houthi yang didukung Iran. Dalam suasana yang semula tampak rutin, FA-18E Super Hornet senilai $60 juta sedang ditarik melintasi dek menggunakan traktor berat. Namun, ketegangan meningkat seiring peringatan intelijen mengenai serangan drone dan rudal yang segera dikonfirmasi oleh radar kapal. Ketika sistem pertahanan diaktifkan dan Truman melakukan manuver mengelak agresif untuk menghindari serangan langsung, kekacauan di dek menyebabkan jet tempur dan kendaraan penariknya terlepas dan jatuh ke laut. Meski insiden ini secara resmi dikategorikan sebagai kecelakaan non-tempur, fakta bahwa hal itu terjadi di tengah serangan yang nyata memperlihatkan betapa tipisnya batas antara operasi militer dan kekacauan pertempuran. Houthi tidak hanya berhasil memaksa kapal induk super Amerika untuk bereaksi, tetapi juga menunjukkan bahwa simbol kekuatan seperti Truman tidak kebal terhadap tekanan medan perang asimetris. Sebagai respons, Angkatan Laut Amerika segera melancarkan serangan balasan terkoordinasi, menggunakan Super Hornet bersenjata lengkap dan rudal jelajah Tomahawk, menargetkan pusat komando, lokasi radar, dan fasilitas peluncuran drone milik Houthi di Yaman. Serangan ini bukan hanya pembalasan, tetapi bagian dari operasi lebih luas, bernama Rough Rider yang bertujuan menekan kemampuan tempur Houthi dan menjaga jalur pelayaran strategis tetap aman. Dengan meningkatnya eskalasi, konflik ini bukan lagi isu regional, melainkan peringatan global tentang betapa rapuhnya keamanan di Laut Merah, kawasan yang menjadi jalur vital bagi 10% perdagangan dunia. Hilangnya satu jet tempur hanyalah satu mata rantai dalam konfrontasi berkepanjangan yang melibatkan perang teknologi, kekuatan simbolis, dan strategi geopolitik skala besar, dan setiap reaksi dari Amerika kini membawa risiko yang lebih tinggi terhadap konflik yang meluas. USS Harry S. Truman tidak hadir di Laut Merah secara kebetulan. Kapal induk super ini merupakan pusat dari gugus tempur yang dikerahkan sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman dari pemberontak Houthi yang menyasar jalur pelayaran vital dan aset udara Amerika. Laut Merah, yang menjadi arteri utama perdagangan global, kini berubah menjadi zona konflik terbuka, dan Truman adalah simbol sekaligus instrumen dari kekuatan militer Amerika yang hadir untuk menjaga stabilitas kawasan. Dalam peran strategisnya, Truman melancarkan operasi ofensif harian yang menyasar pusat kendali, gudang senjata, dan sistem radar milik Houthi yang diduga didukung oleh Iran. Meskipun kekuatan dan kecanggihan armada ini luar biasa, kehadiran mereka juga menjadikan mereka target utama. Pemberontak Houthi telah menunjukkan kemampuan taktis yang berkembang, menggabungkan drone, rudal jelajah, dan strategi serangan terkoordinasi yang mampu menembus bahkan sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Peristiwa pada 28 April bukan sekadar insiden tragis di tengah laut, melainkan momen kritis yang mencerminkan betapa kompleks dan berbahayanya lanskap peperangan modern. Satu manuver mengelak terhadap ancaman udara sudah cukup untuk menciptakan kekacauan di dek penerbangan dan menyebabkan hilangnya pesawat tempur bernilai tinggi. Namun respons Amerika tak berhenti pada kehilangan itu. Dalam hitungan jam, serangkaian serangan balasan diluncurkan, menargetkan lokasi peluncuran dan infrastruktur musuh, sebagai pesan bahwa setiap serangan terhadap aset Amerika akan dibalas dengan kekuatan berlipat. Ini bukan sekadar pembalasan, tetapi bagian dari strategi berkelanjutan yang bertujuan melemahkan kemampuan musuh dan menegaskan dominasi maritim Amerika di kawasan yang semakin bergolak. Laut Merah kini bukan hanya perlintasan dagang, tetapi garis depan pertarungan geopolitik yang lebih besar, tempat di mana sebuah kesalahan kecil bisa memicu dampak strategis global. Dan setiap drone yang mengudara atau rudal yang ditembakkan membawa lebih dari sekadar bahan peledak, ia membawa pesan. Dan Angkatan Laut Amerika memastikan bahwa jawabannya terdengar keras dan jelas di seluruh dunia. Kehadiran USS Truman dan gugus tempurnya di Laut Merah menandai babak baru dalam dinamika keamanan kawasan. Ini bukan lagi sekadar pencegahan terhadap ancaman tak langsung, tetapi bentuk nyata dari doktrin proyeksi kekuatan yang aktif dan agresif. Di balik setiap gelombang panas yang memantul dari dek kapal induk, tersimpan pesan ke seluruh dunia bahwa supremasi maritim Amerika belum surut, meski tantangan baru terus muncul dari aktor-aktor non-negara yang semakin berani dan canggih. Namun pertanyaannya kini bukan hanya tentang seberapa kuat Amerika bisa membalas, tetapi seberapa lama dunia dapat berdiri di ambang konfrontasi terbuka tanpa meletus ke dalam konflik berskala penuh.
Dalam lanskap geopolitik yang kian rumit, di mana perang tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah kapal atau pesawat, tetapi oleh kecerdasan buatan, perang siber, dan informasi yang tersebar dalam hitungan detik, setiap keputusan taktis di medan seperti Laut Merah berpotensi membentuk ulang arsitektur keamanan global. Truman mungkin hanyalah satu kapal induk, tapi dalam teater geopolitik saat ini, ia adalah panggung yang menampilkan pertarungan antara dominasi dan perlawanan, teknologi dan taktik gerilya, perintah dari ruang kendali dan keputusan cepat di tengah kabin pesawat yang bergoyang karena manuver menghindar. Dan selagi gelombang Laut Merah terus menghantam lambung baja Super Carrier itu, dunia menahan napas, menyaksikan bagaimana perang modern tengah dipertaruhkan, bukan hanya dengan senjata, tapi dengan pesan, persepsi, dan keteguhan untuk bertahan dalam kabut peperangan yang makin tak terlihat. Namun di balik sorotan radar dan drone yang berpatroli tanpa henti, terselip pertanyaan mendalam. Apakah kehadiran militer sebesar Truman benar-benar membawa stabilitas, atau justru memperkeruh pusaran eskalasi? Bagi banyak negara di kawasan, dari Djibouti hingga Iran, kehadiran armada superpower kian menajamkan batas antara kedaulatan dan pengaruh, antara pertahanan dan provokasi. Tak heran jika beberapa analis menyebut Laut Merah kini sebagai selat percontohan bagi konflik masa depan. Perang proksi dengan wajah baru, dipenuhi serangan presisi berbasis AI, sabotase siber, dan propaganda yang merambat cepat ke seluruh penjuru digital. Di tengah itu semua, para awak Truman tetap menjalani rutinitas briefing pagi, peluncuran jet, manuver helikopter, pemindaian sonar, semua dilakukan dengan presisi nyaris otomatis. Tapi di benak mereka, tersimpan satu kesadaran sunyi, bahwa setiap lepas landas dari dek bisa jadi misi yang memicu reaksi tak terduga, bahwa mereka bukan hanya pengawal jalur laut, melainkan pion dari permainan besar yang melibatkan negara, ideologi, dan kepentingan lintas generasi. Dan ketika malam turun, hanya gemuruh turbin dan sinyal radio di lorong-lorong kapal yang mengingatkan bahwa dunia di atas permukaan mungkin tenang, tapi di bawahnya, Laut Merah terus bergejolak menyimpan kemungkinan perang yang belum selesai ditulis. Di ruang kontrol tempur, layar-layar LED memantulkan cahaya biru ke wajah-wajah muda yang nyaris tak berkedip. Mereka bukan veteran perang dingin, bukan pula prajurit perang Irak. Mereka adalah generasi algoritma, dibesarkan dengan simulasi, data real-time, dan protokol keamanan siber. Komandan Divisi Operasi, Letkol Armitage, mengawasi peta taktis digital yang menampilkan jejak panas kapal dagang, kapal induk Iran, serta beberapa titik tak dikenal, kemungkinan drone Houthi atau kapal cepat bersenjata. Prioritaskan sinyal dari koordinat Foxtrot 9. Ada anomali elektromagnetik, ujarnya datar, namun penuh siaga. Teknisi langsung menyesuaikan frekuensi, dan beberapa detik kemudian, muncullah pola tak biasa, sebuah sinyal yang terenkripsi, tapi punya kemiripan dengan jejak komunikasi Houthi yang pernah mereka dekode 3 minggu lalu, tepat sebelum serangan rudal di lepas pantai As-Salif. Beberapa dek di bawah, ruang intelijen elektronik bekerja membongkar pesan, potongan suara, simbol, dan frekuensi yang dipadukan menjadi sejenis nyanyian digital yang khas. Isinya bukan perintah tempur, melainkan peringatan samar dalam bahasa Arab kuno yang hanya dipahami oleh sebagian kecil kriptografer militer. Dan di saat yang sama, di atas langit Laut Merah yang hening, sebuah objek berbentuk delta, diam, nyaris tak terdeteksi radar, melayang dengan pola gerak yang tak konvensional. Sensor Truman sempat menangkapnya selama 4 detik sebelum hilang dari sistem. Di pusat komando Pentagon, laporan itu ditandai sebagai kemungkinan teknologi non-konvensional kelas 7. Tapi di atas USS Truman, tak ada waktu untuk spekulasi. Alarm taktis berbunyi, dan seluruh dek berubah dari rutinitas menjadi kesiagaan maksimum. Pesan dari bawah laut, sinyal dari langit, dan bayang-bayang konflik yang melampaui batas kebangsaan, semua bersatu di Laut Merah. Dan Truman, kapal perang terbesar Amerika, kini menjadi saksi dari babak awal sebuah konflik yang belum punya nama, tapi pasti akan meninggalkan sejarah. Gelombang Laut Merah berkilau keperakan di bawah sinar bulan yang terselip di balik awan. Di dek atas USS Truman, tim Alpha, unit marinir khusus yang dilengkapi exosuit ringan dan helm augmented reality, bersiap untuk misi penyusupan malam.
Titik koordinat anomali elektromagnetik menunjukkan sebuah pulau kecil tanpa nama, 46 mil dari garis patroli biasa. Peta militer menyebutnya hanya sebagai Punt Sigma 13. Letnan Ramirez, pemimpin tim Alpha, mengaktifkan sistem tampilan AR-nya. Data langsung dari satelit MQ-29 Spectre mengalir ke visornya. Deteksi panas di garis pantai, sumber energi internal non-konvensional, kemungkinan reaktor mikro atau sesuatu yang lebih tua. Perintah dari Cencom jelas, katanya sambil mengencangkan harness. Identifikasi, kumpulkan intel, hindari konfrontasi, kecuali target menunjukkan agresi. Tim meluncur dari dek lewat wahana infiltrasi permukaan. Perahu siluman tak berawak yang melaju nyaris tanpa suara, hanya meninggalkan jejak samar di permukaan air. Sementara itu, ratusan kaki di bawah permukaan laut, kapal selam nuklir kelas A-Wolf, USS Montpelier, menangkap sinyal sonar aneh. Bukan kapal, bukan torpedo, tapi semacam gema yang berubah frekuensi secara acak. Di ruang akustik, analis muda bernama Ensig Liu menatap layar dengan dahi mengernyit. Di Pulau Sigma 13, tim Alpha menemukan reruntuhan, bukan fasilitas militer, bukan juga pos Houthi, melainkan semacam struktur batu yang tertanam dalam tanah, bercahaya samar seperti obsidian bernapas. Di dalamnya, sistem elektronik militer mendadak kacau. Kompas berputar. HUD menjadi statis. Misi pengintaian telah berubah. Kini, mereka adalah pion pertama dalam sebuah teka-teki yang melibatkan dimensi kekuatan yang belum pernah tercatat dalam buku panduan militer manapun. Di wilayah utara Yaman, jauh dari perairan Laut Merah, di dalam bunker tersembunyi di bawah pegunungan Saada, Komandan Houthi, Sayyid Harun Al-Mukri, menatap layar terminal kuno yang terhubung ke jaringan komunikasi rahasia. Ia bukan hanya komandan militer, tapi juga salah satu dari sedikit orang dalam struktur Houthi yang mengetahui keberadaan kitab Al-Zalzalah, manuskrip kuno yang menjelaskan teknologi langit jatuh ke bumi. Di sebelahnya, seorang teknisi muda menunjukkan layar bergelombang, gambar terdistorsi dari drone pengintai lokal. Terlihat bayangan hitam besar, nyaris transparan, melintas cepat di atas pulau kecil. Kembali di Pulau Sigma 13, tim Alpha kini terjebak. Objek terapung itu telah merespon kehadiran mereka. Dari dalam dinding batu, muncul proyeksi holografis, bukan gambar, tapi semacam kesadaran yang mengamati mereka balik. Sersan Vega, operator komunikasi, berusaha memanggil markas, namun semua kanal mati. Tiba-tiba, dari langit malam, muncul siluet segitiga besar, tanpa suara, tanpa sinyal radar. Ia melayang tepat di atas lokasi.